Lalu bagaimana peran Indonesia mendorong perdamaian di Gaza dan pasukan seperti apa yang siap dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto? Seberapa besar ganjalan Israel soal pasukan perdamaian ini mempengaruhi pengiriman pasukan perdamaian? Kita bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran Pak Teguh Reza Syah. Pak Teguh, selamat petang. Selamat petang, salam dari Indonesia. Baik. Salam dari Jakarta Selatan. Pak Teguh, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku siap untuk menempatkan pasukan Indonesia untuk bergabung dalam pasukan stabilitas internasional di Gaza. Mungkinkah hal ini terrealisasi dan berjalan mulus? Saat ini kita masih menunggu keputusan dari Dewan Keamanan PBB ya. Tapi kita perhatikan Israel bergerak pada level prinsip. Di mana pada prinsipnya peacekeeping operation itu harus memenuhi standar. Pertama, persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai. Kemudian jaminan tidak akan berpihak. Kemudian ketiga adalah tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata. Ini Israel akan ngotot di sana tampaknya. Tapi kita bergerak pada level manajerial. Kita masih mengharapkan mandat dari PBB. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan kejelasan dari PBB dan dalam hal ini Dewan Keamanan PBB untuk menugaskan negara-negara tertentu. Misalnya untuk mencegah konflik, kemudian menciptakan stabilitas, kemudian membantu perdamaian. Cuman ini kita belum tahu persis mandatnya seperti apa. Terus kemudian ada masalah dengan deployment. Kemudian deployment ini juga harus ditentukan oleh masyarakat internasional. Apakah yang deploy itu adalah kalangan militer saja, atau kalangan kesehatan saja, atau kalangan yang berada pada level infrastruktur seperti pasukan-pasukan ZENI. Kemudian juga ada pertanyaan nanti pada level personel. Pertama masalah mandat, kedua deployment, ketiga personel. Siapa saja personel nanti akan bertugas di lokasi? Apakah kalangan militer saja, ataukah beserta kalangan kepolisian, ataukah beserta kalangan sipil? Pokoknya berasal dari negara anggota PBB. Kemudian juga ada masalah pada level multidimensional approach. Nanti mereka itu tugasnya apa? Apakah menyelesaikan masalah politik? Apakah mengupayakan urusan-urusan HAM? Ataukah melakukan aturan-aturan hukum? Kemudian ataukah mencegah terjadinya praktek pelanggaran HAM? Ataukah memberdayakan kalangan wanita dan anak-anak? Yang kita miliki saat ini adalah keyakinan bahwa pasukan yang akan Indonesia tugaskan itu, Pak Presiden menggunakan kata kunci our anak-anak Indonesia, pria dan wanita, pasukan Indonesia itu sudah siap sebenarnya. Kita sudah memahami environment yang sangat kompleks. Kita memahami mandat itu akan lama, tapi juga mandat itu akan dapat pertentangan dari banyak pihak, dan kemudian kita juga sudah terbiasa untuk beradaptasi karena pasukan PKO atau Peacekeeping Operation Indonesia itu sudah teruji dari tahun 50-an, dari zaman-zaman konflik di Kongo dulu, dan pasukan kita itu memang ditunggu-tunggu oleh kalangan-kalangan yang bertikai, dan untuk itu memang kita harus menunggu bagaimana Dewan Keamanan PBB ini menangani kritik dari Israel yang mengedepankan prinsip consent of the parties, impartiality, dan juga the non-use of force. Jadi sampai hal ini beres, maka bagaimanapun juga kita harus bergerak sesuai mandat konstitusi, jadi mempersiapkan 20.000 anak-anak kita. Baik, ya, tapi yang menarik juga Pak Reza bahwa Israel sebelumnya mengatakan bahwa kendali keamanan pasukan di sana ada di tangan Israel. Apakah kemudian pengaruh Israel ini juga akan menerima atau bahkan mungkin menolak niat baik dari Presiden Prabowo Subianto? Kalau kita melihat statement dari Perdana Menteri Israel dan juga petinggi-petinggi Israel, tampaknya mereka akan menolak. Tapi bagaimanapun juga hendaknya tidak menyurutkan semangat kita untuk terlibat dalam peacekeeping operation. Kita jangan terpengaruh oleh statement dari Israel. Kita tetap melakukan pelatihan yang sudah kita lakukan dengan sangat baik di Sentul tersebut, melibatkan ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli kebahasaan, dan juga kita sudah siap dengan berbagai problema di lapangan. Cuman kita hendaknya menekan Israel lewat Dewan Keamanan PBB itu sendiri, agar dia tidak ngotot dengan ide-ide consent of the parties, tidak ngotot dengan impartiality, dan tidak ngotot dengan non-use of force. Karena bagaimanapun juga yang terlibat nanti, ya pasukan perdamaian itu akan terdiri dari mereka yang bersenjata. Mungkin Israel itu takut begitu, karena mereka sudah sering mendengar bagaimana kualitas peacekeeping operation dari Indonesia yang bergerak dengan idealisme dan bergerak dengan prinsip-prinsip profesionalisme, dan kita taat dengan aturan-aturan hukum internasional. Mungkin mereka agak ngeri kalau melihat ada pasukan kita nanti di kawasan Gaza tersebut. Oke, bahwa ada kemungkinan Israel menolak tawaran dari kita karena sebelumnya juga Turki ditolak. Tapi apakah selain melakukan pendekatan kepada mungkin PBB, apakah Indonesia perlu juga membangun hubungan diplomasi yang lebih kuat kepada Amerika Serikat?
Dengan Amerika Serikat harus ya, bahwa kita hendaknya mengatakan pada Amerika Serikat, jangan sampai ide-ide Anda yang luar biasa di Mesir kemarin itu gagal total karena ketidakmampuan Anda menekan Israel. Dan untuk itu kita harus melakukan lobby-lobby dengan kalangan Amerika Serikat. Pertama, presiden kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Itu dialog di level top leader jalan terus. Dialog di level kementerian teknis juga jalan terus. Jadi intinya adalah pasukan Indonesia itu mampu bergerak secara profesional seperti yang diharapkan oleh Israel, tapi kita tidak akan terlibat dalam konflik bersenjata dengan mereka. Jadi untuk itu kita bisa mengatakan akan ada deal-deal khusus dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat adalah pengendali di lapangan nantinya dan cuman bagaimana nantinya teknis pelaksanaan kita harus berbagi peran. Ada titik-titik di mana Amerika Serikat memimpin, tapi ada titik-titik di mana Indonesia memimpin dan untuk itu negosiasi masih terbuka luas. Kalau Donald Trump bisa disentuh hatinya, jangan sampai ide-ide dia yang luar biasa di Mesir kemarin itu gagal total karena perilaku Israel, maka sekaranglah saatnya Amerika Serikat untuk mengedepankan idealisme yang pada dunia dengan mengatakan saya adalah bagian dari penyelesaian, saya bukanlah bagian dari masalah dari konflik di Palestina tersebut. Oke, baik. Terlepas dari izin untuk kemudian menempatkan pasukan kita di sana, Pak Reza, apakah secara logistik dan kemampuan TNI kita siap untuk kemudian bertugas di sana? Daerah konflik, kita harus cek ya bagaimana kesiapan organisasi kita yang ada di Sentul. Dan sepanjang pengamatan saya itu koordinasi antara TNI dengan lembaga-lembaga yang vertikal dan horizontal di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Dan saya belum melihat ya bagaimana teknis saat ini ya. Tapi dari literatur yang saya pelajari, maka sistem pelatihan dan sistem pendidikan, sistem pelatihan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi intinya Indonesia sudah siap untuk menerjunkan pasukan ke sana sepanjang merupakan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, jika Indonesia nanti mengirimkan pasukan kemudian diterima dan dapat bertugas di Gaza, apakah ini bisa memperkuat posisi Indonesia di mata dunia? Oh, sudah jelas, posisi kita sudah tinggi karena tidak banyak negara yang bisa mengajukan ide-ide segar. Belum ada negara yang datang dengan ide peacekeeping operation dan presiden kita sudah mengatakan ide itu ada, bahkan sudah siap dengan jumlah. Dan ini yang ide fantastis ini yang tidak bisa oleh negara-negara lain karena kita memiliki pengalaman di berbagai kawasan dunia menerjunkan peacekeeping operation Indonesia yang bekerja secara hukum internasional, taat pada aturan-aturan lokal dan juga dicintai oleh masyarakat di mana mereka berada. Maka ini adalah salah satu soft power Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Baik, Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.